iblis. Tetapi bedanya, Petrus ketika ditegur oleh Tuhan Yesus, dia juga jatuh kan. Diingatkan, kamu mah katanya bersedia mati bersama aku. Kenyataannya mau ditangkap aja takut. Di Matius pasal 26 ayat 69-75 itu perikop Petrus menyangkal Yesus 3 kali menyangkal. Yang ayat 70 dia menyangkal Yesus di depan orang. Ayat 72 menyangkal plus bersumpah, aku gak kenal orang ini, sumpah. Loh bayangin, untuk meyakinkan orang-orang kamu Kristen gak, sumpah aku gak kenal Yesus, sumpah, karena takut dibunuh. Kemudian ayat 74 makin parah lagi. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Tadi bersumpah doang, ini plus mengutuk. Aku tidak kenal orang itu. Maka ayam berkokok, dia sedih ingat perkataan Yesus. Karena sudah diingatkan Yesus kan, hati-hati loh Petrus, iblis menampimu. Dia menangis dengan sedihnya, menyesal. Bedanya apa kayak Yudas? Yudas juga nangis, merasa berdosa. Tapi kenapa Yudas gak bisa bertobat? Tapi Petrus ini ketika menangis menyesal, Tuhan di dalam penampakan dirinya 40 hari dia memilih untuk menjumpai Petrus di tepi Danau Galilea. Anda tahu ya kisahnya, Petrus dibawa Tuhan Yesus berjalan di tepi Danau Galilea, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Ditanya 3 kali. Itu kalau saya bayangin itu, waduh saya gemetaran dan saya nangis. Kenapa ditanya 3 kali? Karena Petrus nyangkal 3 kali. Jadi Tuhan mau memulihkan hatinya yang sudah hancur itu loh. Hatinya yang sudah penuh sumpah serapah, bilang aku gak butuh Yesus. Yesus itu siapa? Kan katanya kasar sekali ya. Tapi Tuhan mengasihi dengan lembut. Kamu mengasihi aku gak Petrus? Lebih dari semua ini, lebih dari mereka ini, lebih dari dunia ini. Petrus hanya bisa gemetar. Dan dia berkata, Tuhan aku mengasihimu. Kau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihimu. Baru Tuhan pulihkan. Disitulah terjadi pemulihan Petrus jadi rasul iman yang benar. Sejak itu dia nggak pernah mau disalib seperti Tuhan Yesus, maunya disalib terbalik. Dia merasa nggak layak. Wow, luar biasa ya. Nah di sini Anda bisa lihat perbedaannya. Anda jangan ikut-ikutan kayak Petrus. Petrus saja masih ditolong Tuhan, ya Yudas enggak. Hati-hati. Apa perbedaannya? Masa anugerah Tuhan nggak ada yang tahu kapan berhenti dalam hidupmu. Beda-beda. Dan masa kesabaran Allah dan kasihnya juga beda-beda. Ada yang masih diberi kesempatan seperti Petrus, ada yang sudah ditutup seperti Yudas Iskariot. Ya, jadi Bapak Saudara, hati-hati. Mengapa